Tuan harus segera membuat surat tanda pengakuan negeri Tuan atas kekuasaan Baginda Kublai Khan. Dan sesuai perjanjian, semua kekayaan Kediri menjadi hak jajahan kami. Tuan tidak usah khawatir. Kami akan melakukan semua persyaratan Tuan. Dan hasil-hasil jarahan Tuan bisa Tuan ambil semua. Walaupun sebagai negeri yang baru membangun, kami memang membutuhkan hasil jarahan itu untuk pertanian dan perniagaan. Bagaimana pendapatmu, Sibi? Mestinya semua jarahan itu milik kita, karena pasukan Majapahit hanya bergerak di belakang. Tapi kalau Panglima mau berbaik hati memberikan sebagian kepada mereka, terserah. Itu hak Panglima untuk memutuskannya. Kalau begitu, Tuan akan kami beri sepertiga bagian dari hak jarahan. Terima kasih. Bagaimana dengan surat tanda taklukan? Apa Tuan akan menulisnya sekarang? Apakah pantas surat taklukan dibuat di negeri lain? Maksud Tuan? Kami akan membuat sedikit keramaian di Majapahit untuk menyambut tuan-tuan. Setelah itu, baru kami akan menulis surat taklukan kepada Sri Kublai Khan. Untuk itu lebih baik saya pulang ke Majapahit untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan tuan-tuan. Boleh. Mungkin kami masih beberapa hari di sini untuk mengurus pengakuan sambil istirahat. Maaf Gusti, kami berniat membawa Gusti banyak kapuk ke Gunung Penampihan. Hanya Ibunda Sakawuni yang mampu mengobati luka akibat pukulan tapak visa. Sebetulnya luka yang hamba derita ini tidak begitu parah, Gusti. Mungkin semua ini sudah kena Dewata mempertemukan hamba dengan wanita yang hamba cintai. Tapi selama ini hamba lupakan. Ibu Sakawuni yang pernah Paman ceritakan. Iya. Dia wanita satu-satunya yang hamba cintai. Mudah-mudahan hamba masih bisa menebus semua kesalahan di masa lalu. Mungkin ini pemberian Dewata atas dharma Paman selama ini. Hamba mohon pamit, Gusti. Hati-hati. Tuan Panglima mengizinkan Tuan Wijaya meninggalkan tempat ini. Mereka akan mempersiapkan peralatan untuk menyambut kita. Di sana dia akan membuat surat pernyataan takluk untuk Baginda Kublai Khan. Apa tidak membahayakan? Jenderal Kosim pikir mereka akan berani melawan kita. Dan lagi, saya ikutkan 200 bala tentara untuk mengawal. Saya yakin mereka akan mampu menangani tentara Jawa itu. Kita sama-sama belum mengenal watak bangsa ini. Apa yang ditakutkan dari sekelompok orang yang hanya pada menyembah dan tampak selalu patuh? Siapa tahu mereka berfalsafah angin yang bisa menyejukkan, tapi tanpa terduga mereka bisa berubah menjadi taufan yang sangat mengerikan.
Falsafah angin hanya milik penghuni gurun dan padang rumput. Itu adalah kita. Angin ada di mana-mana, Panglima. Kita harus ingat bahwa Raja Tumapan yang berani menentang Bagenda Kaisar adalah juga seorang penakluk. Mereka berhasil mengalahkan negeri Bali, Madura, Bakulapura, Sunda dan Suwarna Bumi yang selama ini selalu minta perlindungan Baginda. Kita hancurkan siapapun yang berani melawan kita. Apakah terhormat membokong mereka seperti Aswatama membokong keluarga Pendawa ketika mereka beristirahat? Bagaimanapun juga, sikap mereka kepada kita tetap bermusuhan. Mereka masih mencurigai kita. Buktinya, sejak penyerbuan sampai sekarang ini, mereka masih tetap menguasai kita dengan menyertakan pasukan mereka yang sangat pilihan dengan dalih untuk melindungi kita. Betul, Gusti. Kalau kita lihat betapa cermatnya perwira Yungfo mengamati kekuatan kita. Tapi kita tidak akan mengadakan perang secara terbuka. Harus ada sebab. Yaitu sebab yang kita rekayasa. Ternyata negeri Jawa tidak sehebat yang saya dengar. Hanya dalam waktu setengah hari bisa dihancurkan. Mungkin Kediri sedang bernasib buruk. Padahal mereka memerlukan waktu 6 minggu untuk bisa merebut Singosari atau Tumapel. Perang hanya ditentukan oleh siasat. Siapa yang siasatnya lebih unggul, dia akan menang. Nasib menolong orang hanya sekali, tapi siasat menolong kita beribu-ribu kali. Benar. Kemenangan Tumapel menaklukkan Bali sampai Suwarna Bumi adalah karena siasat perang yang sangat luar biasa. Tumapel pernah mengalahkan Suwarna Bumi. Hampir seluruh Jawa Dwipa takluk kepada Tumapel. Juga karena siasat, bukan karena nasib. Kalau Gusti sudah siap, kami akan memulai. Mereka sudah mulai terpancing. Kamu mulai saja. Rapodang dan Gajah Biru sedang menempatkan pasukannya. Baik, Gusti. Kamu berani bermain serong di belakangku ya? Enak-enakan juga dengan orang lain, sementara aku mengurus anak. Kurang ajar kamu. Siapa kamu? Beraninya kau ganggu kesenanganku. Kamu yang mengganggu istriku. Apa kamu bilang?
kita tidak perlu mengerahkan pasukan sepenuhnya, Gusti. Cukup beberapa ratus. Dan mereka akan mengatur rakyat biasa yang dengan sukarela akan membantu kita. Sekarang masalah Kediri. Tolong yakinkan pada saya, bagaimana pasukan kita bisa menang melawan pasukan kita Nagari yang kuat dan tangguh. Saya percaya dengan serangan dadakan, Gusti. Kemenangan kita kemarin sebagian besar karena serangan dadakan dari seluruh penjuru itu. Kekuatan kita cukup besar karena kita bergabung dengan pasukan kita Nagari. Tapi ingat, Raden, kekuatan pasukan Prabu Jaya Katuang saat itu hanya kurang lebih 100.000 prajurit. Sedangkan pasukan kita Nagari 2.000 orang. Ditambah dengan 5.000 orang pasukan kita. Ada apa? Raden Lumbusora, Empu Nambi dan semua priagung ingin menghadap. Saya yakin bahwa mereka sudah menyelesaikan pasukan Yungfo dengan baik. Kenapa, Bu? Air dalam bogor ini menjadi coklat. Kenapa? Kembang tunjung biru tidak mampu menyedot racun itu. Biasanya air akan menjadi kehijau-hijauan. Bu, lihat, putih matanya sudah berwarna kuning. Artinya, racun tapak wisa itu sudah menyerang jantungnya. Selamatkan ayah, Bu. Selamatkan dia. Ibu tidak mampu, Nak. Ibu bisa menyembuhkan Kakang Kamandano. Ibu juga bisa menyembuhkan saya. Ya, Kakang banyak kapuk, terkena pukulan tepat di jantungnya. Tapi dia benar-benar luar biasa, mampu bertahan sampai beberapa hari. Ayah. Saya akan meneruskan pengabdian ayah pada Gusti Sanggramawijaya. Saya akan terus mengabdi pada negeri Majapahit. Kita akan menyerang dari 3 jurusan: timur, selatan, dan utara. Kenapa tidak kita kepung dari segala penjuru saja, Kakak? Kita biarkan pintu gerbang barat Kedaton ini bebas, agar ketika pasukan kita Nagari sedikit saja merasa terdesak, panglima mereka akan berpikir untuk lari menuju kapal. Apa itu tidak berbahaya, Paman? Kita akan memberi mereka kesempatan untuk mempersiapkan siasat baru untuk mengadakan pembalasan. Mereka pasti menuju ke Canggu, di mana sebagian kecil kapal mereka dilabuhkan. Tapi sebelum berada di sana, kapal itu sudah kita bakar. Itu tugas Gajah Biru, untuk memimpin seluruh pemuda sukarela dengan panah api dan pelontar bola api menangani Canggu. Rencana yang baik, memiliki 5 sampai 10 langkah kemungkinan. Menurut perhitungan saya, mereka pasti akan berpikir meninggalkan Jawa begitu kita hancurkan mereka di Kediri dan di Canggu. Maaf, Gusti. Apa mungkin mereka rela dipermalukan? Siapapun tidak akan mau. Tapi
mereka pasti memiliki perhitungan untung dan rugi. Saat ini, mereka sudah membawa banyak sekali harta kekayaan Kedaton Kediri. Juga tawanan yang akan mereka jadikan budak. Di samping itu, mereka sudah merasa mengalahkan sebuah negeri yang pernah mengalahkan Singosari, yang pernah menghina kebesaran Sri Kubilaikan. Jadi, untuk apa mengorbankan pasukan lebih banyak lagi untuk menyerang Majapahit? Ini sebuah rencana yang paling sempurna. Tapi semua itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak memiliki tekad dan kemauan yang keras, bebas dari kekuasaan negeri lain. Maaf Kisanak, kalian mau kemana? Kami mau ke Majapahit, Den. Kabarnya, Gusti Sangkramawijaya mau perang melawan pasukan dari Kitanagari. Lalu kalian mau apa? Kami mau membantu, Den. Sebab, kata Kilurah kami, kalau kami membantu, maka nanti kami boleh menjadi penduduk suku Majapahit. Oh, maaf, kalau boleh tahu, Raden ini siapa? Apa mau ikut berperang juga? Kami warga Majapahit. Oh, jadi jalannya betul yang itu, Den? Betul. Mari, kami jalan dulu. Mari. Berapa lama lagi kita berada di negeri ini, Panglima? Terus terang, saya masih memikirkan sikap Tuan Wijaya. Jangan terlalu banyak berpikir, Sipi. Yungfo pasti segera mengirimkan utusan kemari kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi sudah lebih dari 15 hari. Mereka belum ada beritanya. Mungkin mereka akan menyuguhi kita dengan putri-putri istananya. Saya dengar kebiasaan negeri di Jawa suka memberikan hadiah putri kalau kita berjasa kepada mereka. Kita tunggu 2 hari lagi. Kalau masih belum juga ada berita, kita kirim utusan ke sana. Kamu menggantikan tugas banyak kapuk, Kamandano. Tapi yang harus kamu perhatikan, kita tidak melakukan perang terbuka. Saya mengerti, Gusti. Saya dan Kakang Kamandano bisa menusuk ke dalam pertahanan mereka, kemudian kabur. Yang penting bukan perang terbuka. Ayahanda Wiraraja menginginkan korban dari pihak kita sekecil mungkin. Padahal jumlah pasukan kita jauh lebih banyak. Betul. Tapi sebagian besar ditempatkan di garis belakang. Mereka akan menjadi wakul buaya mangap ketika pasukan Tartar mengejar penyerang-penyerang kita. Mungkin serangan pertama akan bisa memancing mereka keluar, Gusti. Tetapi yang berikutnya, saya kurang yakin akan berhasil, Gusti. Mereka pasti tidak mau membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Tepat. Kita akan terus mengganggu mereka dengan pasukan gerak cepat yang menggunakan panah. Kita akan menyerang mereka dari 3 penjuru secara serentak. Kemudian lari. Dengan serangan bertubi-tubi, saya yakin mereka akan bingung. Kita hanya berperang malam hari. Seluruh pasukan penyerang harus selalu sudah kembali ke tempat ini fajar kalau serangan malam pertama gagal. Tapi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan mereka dalam 1 malam saja. Rencana ini supaya dijelaskan kepada seluruh pasukan yang ada. Baik, Gusti. Minta sedekahnya, Tuan. Beras kami sudah habis dirampas. Sudah 2 hari kami tidak makan. Kalau sampai nanti malam, Yungfo belum mengirim berita, besok pagi kita langsung ke Canggu. Saya cemas terjadi apa-apa dengan mereka. Jenderal Kausing pasti akan menyalahkan kecerobohan kita. Mudah-mudahan apa yang Jenderal takutkan tidak pernah terjadi. Mereka mendirikan perkemahan di halaman Keraton Timur dan Utara, juga di alun-alun. Satu-satunya jalan, kita harus menembus pintu rahasia.
Terus terang, saya buta tentang Kedaton Kediri. Sebenarnya semua kedaton itu susunannya sama. Entah itu Dra, Jenggala, atau Kediri. Biasanya, pintu rahasia itu dari Kaputren tembus ke dalam Prabu. Jadi di sini atau di sini. Sekarang sebelah mana lubang tembusnya ini? Maaf Gusti, tidak terlalu jauh dari sini ada Candi Larangan. Barangkali itulah terowongan tembusnya. Siapkan pasukan lewat tengah hari. Sebelum gelap, pasukan tidak boleh mendekati benteng. Lawe, Sendiko Gusti. selidiki Candi Larangan. Baik Gusti. Paman ikut saya. Baik Gusti. Paman Sora, segera kirimkan Caraka ke Majapahit. Perintahkan pada Gajah Biru untuk langsung menyerang sisa pasukan kita Nagari di Canggu. Begitu mereka sampai, bakar habis kapal mereka. Baik Gusti. Kalau saya tidak keliru, di dalam sana, Den. Tapi saya tidak berani ikut. Takut kualat, Den. Baik, Aki lebih baik tunggu di sini. Gusti, biar kami berdua yang masuk ke dalam. Ya, hati-hati. Kelihatannya tempat ini tidak dihuni. Itu bangunan Kaputren atau dalam Prabu, Kakang? Saya yakin dalam Prabu. Bagaimana sekarang, Kakang? Kita segera laporkan. Kalau masalah Kedaton, Gusti Sanggrama Wijaya dan Gusti Wiraraja pasti tahu. Ada apa, Dinda? Boleh saya tidur di sini, Yunda? Tentu. Apa? Saya melihat bulan keemasan di langit. Tertutup-tutup awan tipis yang berlari-lari. Sehingga rembulan seperti berenang, timbul tenggelam di dalam mega. Lalu? Dan tepat di atas kepala Kanda Wijaya. Bulan itu diam. Kanda
Wijaya mengenakan pakaian perang yang gagah sekali. Seluruh tubuhnya tersiram cahaya emas dari rembulan itu. Mimpi Dinda bukan mimpi biasa. Itu pertanda kemuliaan akan terlimpah di pangkuan Kanda Sanggrama Wijaya. Rembulan biasanya bertanda kekuasaan, apalagi rembulan emas. Apakah Kanda Sanggrama Wijaya akan menjadi raja? Terah Kediri sudah runtuh, maka Terah Jenggala akan kembali berkuasa. Itu sudah suratan Dewata. Bagaimana kalau kami memata-matai Kedaton dulu, Gusti? Kalian harus tetap mematuhi Aba-Aba. Tidak melakukan serangan sebelum genderang ditabung. Kami hanya mengintai. Secepatnya kami akan kembali. Hati-hati, Komandan. Perkemahan mereka sampai batas anak panah, bisa menembus jantung mereka. Baik, Gusti. Ayo. Nami, siapkan tetabuhan. Baik, Gusti. Cepat. Cepat. Ayo cepat. Kamu merasakan sesuatu? Iya. Cantik sekali.
Cari tahu, prajurit mana yang menyerang. Siap, Jenderal. Kemungkinan sisa-sisa pasukan Kediri. Jangan pakai kira-kira. Cepat cari tahu. Baik, Jenderal. Siapkan panah sandi. Panah sandi! Mereka mengepung dari setiap penjuru, Panglima. Perintahkan seluruh prajurit untuk menutup kuping, supaya tidak terpengaruh oleh suara bunyi-bunyian. Sulit, Panglima. Sekarang sudah sangat kacau. Kelihatannya serangan ini tidak main-main. Ini sudah sangat berbahaya. Paling tidak sudah 200 orang lebih prajurit dari perkemahan ini yang jadi korban. Saya belum mendapat berita. Apakah prajurit yang berada di dalam istana juga diserang? Mereka semua habis, Jenderal. Entah dari mana masuknya, pasukan panah dan pedang musuh tiba-tiba berada dalam istana menyerang dengan ganas. Dipimpin oleh orang-orangnya Wijaya. Sudah saya duga. Saya berhasil meringkus pendekar yang membawa pedang milik adik seperguruan, Jenderal. Hah? Mana? Kamu bunuh? Hanya saya lumpuhkan dengan jarum beracun, Jenderal. Sebentar lagi, dia bisa sadar. Saya baru saja memeriksa kapal-kapal kita. Rupanya mereka tidak berani mengusik. Mengusir lebah harus menghancurkan sarangnya. Kalau benar mereka orang Majapahit, kita ratakan desa besar itu dengan tanah. Maksud Tuan, kita akan lari dari sini? Jangan bilang lari, Jenderal. Apakah pantas Taufan Gurun Gobi akan melarikan diri? Mereka menggunakan siasat, tapi akal kita jauh lebih cerdik. Arahkan seluruh prajurit-prajurit ke kapal. Langsung kita berangkat ke Canggu. Kamandanu masih belum kelihatan. Saya paling tidak suka ada yang melanggar aturan dan kesepakatan. Mungkin dia terjebak, Gusti. Saya melihat lawannya seorang perwira kita Nagari yang cukup tangguh. Mestinya dia bisa menghindar dan ikut kembali ke tempat ini. Dia sangat tahu bahwa tujuan kita lari untuk menjebak mereka. Ampun, Gusti. Hamba melihat area Kamandanu roboh waktu kita semua masuk ke lorong istana. Bagaimana kalau hamba menyusul ke dalam lagi, Gusti? Hati-hati, Sakawuni. Kalau kamu tidak menemukan Kamandanu, cepat kembali. Jangan terlambat. Kita akan segera meninggalkan tempat ini setelah kokok ayam hutan mulai terdengar. Baik, Gusti.
siapa Sekauni? Gusti Ranggalawe dan Gusti Halayuda. Kami telah berhasil membantai tidak kurang dari 90 pasukan Tartar, Gusti. Sekarang pasukan dan Gusti Ranggalawe masih berada di sekitar Candi Langan. Maaf, Gusti. Apakah Kakang Kamandanu bergabung dengan pasukan Gusti? Tidak. Mungkin di tempat lain. Perintahkan seluruh pasukan berkumpul di sini. Muni, pasukan Tartar sudah melarikan diri ke kapal-kapal mereka. Sesuai dengan rencana. Baik, Gusti. Kamu mencari ini? Dari mana kamu mendapatkan pedang? Ketika saya menolong pendekar dari bangsa Tuan yang bernama Losisa, saat dia dikejar-kejar dan dikeroyok oleh tentara Kediri. Aku tetap menginginkan mereka hidup. Kau tidak akan bertahan lama, anak muda. Pukulan Segoro Geniku kemarin telah melemahkan saraf-sarafmu. Ketika pendekar Losisan yang terluka parah mau meninggal, dia mewariskan pedang buatan guru saya sendiri ini kepada saya. Saya tahu bahwa sebenarnya lambungmu sudah hancur oleh pukulan itu. Saya mau menitipkan dia dan juga pedang ini kepada Tuan. Bersediakah Tuan menjaganya? Saya tahu Tuan orang baik. Saya akan tenang dalam menjemput kematian saya kalau Tuan bersedia menolong saya. Adik lo sudah meninggal. Benar, Tuan. Mesin terpaksa ikut saya. Tetapi nasibnya juga kurang beruntung. Waktu saya tinggal dia di tempat persembunyian, tentara Kediri rupanya menemukan tempat persembunyian kami dan membakar tempat itu. Saya menemukan Mesin terluka di dasar jurang. Tapi waktu saya tertidur karena letih, tiba-tiba tubuh Mesin hilang. Saya tidak tahu siapa yang menculik.
Tadi kamu mengatakan Ranubaya itu gurumu. Benar, Tuan. Kasihan nasib orang tua itu. Dia korban keserakahan seorang perwira bangsaku yang menginginkan pedang itu. Perintah Kaisar, tangkap Ranubaya dan rampas pedang pusakanya. Saya merasa gagal melindungi gurumu sampai menyebabkan dia tewas. Semula saya menganggap semua orang itu mapan, sejujur gurumu. Tapi melihat perlakuan Tuan Wijaya kepada kami, anggapan itu menjadi hilang. Kebaikan kami dibalas dengan pengkhianatan. Dia malah membokong kami. Maafkan kebodohan saya, Tuan. Gusti Wijaya sangat tertekan ketika harus membuat surat pernyataan menyerah tanpa syarat. Saya kira sebagai sesama ksatria, Tuan pun akan merasakan hal seperti itu. Lebih baik hancur daripada harus menjadi budak negeri lain. Kamu betul, anak muda. Sekarang kamu saya bebaskan. Kamu bukan tawanan saya, tapi tamu saya. Terima kasih, Tuan. Kita harus kembali ke Majapahit, mencegah kemungkinan pasukan kita Nagari membalas dendam dengan menyerang Majapahit. Saya akan menaruhkan 300 orang pasukan di sini, dipimpin oleh Temenggung Nala. Sedangkan sisanya besok pagi segera berangkat. Bagaimana dengan prajurit yang luka-luka, Gusti? Sementara dirawat di sini. Bagi prajurit yang gugur, baik pihak kita maupun pihak lawan, agar dikuburkan dengan layak. Biar bagaimanapun, mereka pahlawan bagi negerinya masing-masing. Itu tanggung jawab Temenggung Pamor dan Budipa. Baik, Gusti. Ampun Tuan Gajah Biru, saya membawa surat dari Gusti Lembu Sora. Surutemu, perintahkan seluruh penewu dan penatus berkumpul di tempatku. Baik, Raden. Silakan kamu istirahat. Kalau mau ikut penyerbuan ke Canggu, nanti sore kita berangkat. Baik, Tuan. Saya heran, sampai sekarang belum ada kabar apapun dari Panglima Ikemesi. Jangan-jangan mereka menemui kesulitan. Tidak mungkin. Jenderal Kausing pasti mengirimkan berita kalau terjadi sesuatu yang buruk di sana. Bagaimana kalau kita ke Majapahit? Mungkin mereka tahu keadaan pasukan kita di medan perang. Sebaiknya kita kirim beberapa orang ke sana.
Kalau perlu, saya sendiri dengan 5 orang prajurit, ada yang sudah pernah ikut ke Majapahit. Jenderal, sejak semalam Jenderal belum tidur. Saya yakin ini semua termasuk dalam siasat Tuan Wijaya. Maksud Jenderal? Sepertinya mereka sengaja menggiring kita menuju ke Bandar Labuh di Kediri supaya kita bisa lari. Kemungkinan Tuan Panglima sangat yakin akan mampu menyerbu Majapahit dan meratakannya dengan tanah. Betul, dan itu yang akan kita lakukan. Kita akan ajarkan kepada mereka bagaimana siasat perang yang sebenarnya. Salah. Kalau kita mengira mereka tidak mampu berperang, kita seharusnya ingat bahwa pasukan Tumapel sudah biasa melanglang buana, menyerbu dan menghancurkan negeri-negeri seberang. Ingat, Suwarna Bumi berhasil mereka kuasai. Jenderal mau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan di Kediri pasti sudah dengan perencanaan yang sangat matang? Betul, Tuan Panglima. Sangat mungkin mereka sengaja membiarkan kita lolos dari sana. Dan mereka pancing kita menyerang negerinya. Tentu mereka telah siap dan jauh lebih mengenal daerahnya. Jangan-jangan yang menyerang kita kemarin malam hanya pasukan kecil, sedang pasukan intinya tetap bertahan di Majapahit. Itu yang saya takutkan. Mereka berani melakukan siasat yang sangat membahayakan. Pasti sudah dengan perencanaan yang sangat matang. Bisa saja mereka sudah menyiapkan jebakan-jebakan untuk pasukan kita. Kapal-kapal kita dibakar! Kapal-kapal kita dibakar!
sudah melakukan apa yang saya duga. Pasukan Yungfo pun pasti sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan, Panglima? Bagaimana pendapatmu, Jenderal Kausing? Kita tidak tahu. Jebakan apa lagi yang akan direbut oleh Tuan Wijaya di daratan. Kalaupun kita akan membalas atas semua kekalahan kita, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita sudah kehilangan ratusan prajurit, Jenderal. Belum terhitung 200 pasukan Yungfo dan pasukan yang kita tinggal di Canggu. Sementara sama sekali kita tidak mengenal medan. Tapi semua terserah kepada Panglima. Sebagai prajurit, saya selalu siap kapan untuk bertempur. Pemikiranmu cukup masuk akal, Jenderal Kausing. Kita terbiasa melakukan sesuatu, harus dengan perhitungan untung rugi. Tentu kita tidak akan membabi buta yang hanya akan merugikan pasukan kita. Jadi bagaimana keputusannya? Teruskan arah seluruh perahu ke laut. Kita pulang. Apa yang sudah kita dapatkan dari Kediri, emas dan budak, bisa kita jadikan bukti kemenangan kita atas Tumapel. Tapi bagaimanapun kita harus siap kalau terjadi serangan mendadak dekat Bandar Canggu. Sebaiknya kita serang mereka, Raden. Jangan menyerang kalau mereka tidak mendarat. Adik Komandanu, bukankah adik ikut pasukan Gusti Ranggalawe? Benar sekali, Tuan Demung. Tapi yang lain masih dalam perjalanan. Bagaimana kabarnya dengan Kakang Ari Lembusora? Baik, kita berhasil menghancurkan mereka. Ya, kelihatannya semua perahu mereka tidak berani mendekati Bandar Labu Canggu. Karena semua perahu di Canggu sudah berhasil kita bakar semuanya. Itu sebagian dimakan.
hari ini, tanggal 15 bulan Kartika, tahun Syaka 1216. Seorang kesatria tirah rajasa, cucu Sang Singamurti, putra Dyah Lembuta, ditabalkan menjadi seorang prabu, penguasa jagat di Majapahit, atau gelar Wilwatikta, dengan nama Abhiseka Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Sang Prabu akan melindungi kebebasan kaum Hindu memuja Siwa dan kaum Buddha melakukan ajaran agamanya. Sang Prabu akan memajukan negeri Wilwatikta menjadi negeri yang makmur untuk rakyatnya dan adil dalam menjalankan undang-undang Uttaramanawa Dharma Sastra yang menjadi acuan dalam melaksanakan kehidupan seluruh rakyat.